Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat desa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami, Suara Desa P3MG Kabupaten Jombang. Sore ini kita bersama dengan Bapak Kadis DPMD Kabupaten Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Selamat sore juga. Sore ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Kadis terkait dengan BLT Dana Desa Kemiskinan Ekstrim. Siap. Bisa kita mulai Bapak? Siap, bisa, boleh. Sebelumnya mohon maaf, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat. Penjaringan juga nggih, Pak. Alhamdulillah sehat juga, Bapak. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Bapak, kami sedikit ingin berbincang mengenai BLTDD. Yang pertama, menurut Bapak, kira-kira masih efektifkah program BLTDD ini? Mengingatkan sudah bergeser program dari PPKM ke kemiskinan ekstrim. Siap, terima kasih Mbak atas kesempatan yang diberikan kami. Jadi terkait BLTDD, alhamdulillah secara umum di Kabupaten Jombang mulai dari awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Dan terus terang saja kalau terkait BLTDD, ini merupakan salah satu strategi baik nasional maupun di tingkat desa. Ini merupakan salah satu program untuk pemulihan ekonomi, di mana kalau kita lihat bahwasanya pemulihan ekonomi ini bukan hanya untuk atau pada saat PPKM atau COVID-19, akan tetapi pasca COVID ini juga harus kita lakukan. Karena harapan pemerintah pusat, daerah maupun di desa, pemulihan ekonomi ini merupakan salah satu strategi bagaimana kita itu menurunkan inflasi dan juga geliat ekonomi dari masyarakat bisa pulih kembali. Terus yang nomor 2, ini merupakan salah satu amanah dari Perpres nomor 4 tahun 2022 kalau nggak salah seperti itu, terkait P3KE, yang mana data ini kita peroleh dari Kemenko PMK, yang mana pendataan ini harapan kita itu lebih fokus lagi pada masyarakat miskin yang sangat membutuhkan. Dan harapan kami dengan adanya fokus ke kemiskinan ekstrim ini, biar nanti penghapusan atau penghilangan atau dengan nama yang lain di desa itu bisa lebih fokus dan lebih cepat. Nah, terkait sumber dana memang bermacam-macam, bisa melalui pusat, bisa melalui APBD provinsi, APBD kabupaten maupun APBDes. Nah, APBDes ini merupakan salah satu amanah yang dibebankan oleh pemerintah pusat kepada APBD desa. Terus selanjutnya lagi memang strategi terkait penuntasan kemiskinan ekstrim ini memang ada 3 cara. Yang pertama, bagaimana kita itu bisa menurunkan beban pengeluaran dari masyarakat itu.
Terus yang kedua, bagaimana kita itu bisa menambah pendapatan mereka. Terus yang ketiga, kita sebagai stakeholder yang ada di desa, itu bagaimana kita itu bisa mengurangi atau menurunkan kantong-kantong kemiskinan ekstrim yang ada di desa. Dengan 3 strategi itu semoga saja program-program ini bisa berjalan dengan lancar, bisa turun kantong-kantong kemiskinan ekstrim. Salah satunya memang melalui BLT Dana Desa. Oleh karenanya efektif dan efisien kalau toh nanti BLTDD tetap berjalan. Seperti itu. Terima kasih. Berarti dengan adanya BLTDD kemiskinan ekstrim diharapkan bisa menurunkan bahkan angka kemiskinan di desa sudah tidak ada lagi. Amin. Siap, betul itu, Pak. Terima kasih. Menurut aturan yang ada, baik di PMK, Permendes maupun Perbuk, dana desa itu sendiri terkait dengan parameter miskin ekstrim, apakah boleh pemerintah desa memberikan standarisasi terhadap masyarakat miskin ekstrim di desanya? Siap, terima kasih Mbak. Jadi kalau terkait kemiskinan ekstrim pada program ini memang data itu sudah ada dari Kemenko PMK. Jadi dari data Kemenko PMK oleh pemerintah Kabupaten Jombang, kita meminta data itu, setelah itu kita sepadankan di dinas sosial. Kita sepadankan dulu dengan dinas sosial, karena terus terang saja kalau terkait BLT Dana Desa ini memang tidak boleh ganda dengan PKH. Karena tidak boleh ganda dengan PKH, otomatis harus kita sepadankan dulu. Setelah dari pemerintah kabupaten, baru kita geser ke desa. Nah, setelah kita geser ke desa, otomatis desa diminta untuk verifikasi. Jadi desa kalau terkait kemiskinan ekstrim ini, maksud kami datanya, itu tidak diperbolehkan membuat standar sendiri. Jadi terkait kemiskinan ekstrim ini, datanya yang ada yaitu, adanya itu, hanya verifikasi saja. Akan tetapi, kalau kita berbicara terkait BLTDD, memang prioritas pertama yang dimasukkan dalam BLTDD itu data P3KI Desil 1 dulu. Itu yang diprioritaskan. Dan apabila di data kemiskinan ekstrim itu tidak ada, baru kita mengacu kembali lagi ke Permendes nomor 8 tahun 2022. Ada 4 persyaratan yang mana masyarakat itu bisa mengakses BLT Dana Desa. Yang pertama, warga setempat, desa setempat yang kembali lagi ya tetap posisi miskin, gitu kan? Terus yang kedua, ada salah satu anggotanya yang punya sakit tahunan di salah satu anggota keluarganya. Karena terus terang saja, kalau sekaya apapun pada saat kita tuh dicoba dengan penyakit yang tahunan semacam itu, ini banyak kemungkinan dia akan terdegradasi hartanya. Terus yang ketiga, hilang mata pencahariannya. Apalagi kemarin pada saat COVID itu banyak keluarga-keluarga di kita, kepala keluarganya itu hilang mata pencahariannya. Jangan lupa ditambah satu lagi, ini kakak tunggal miskin. Mungkin biasanya terjadi ada kakak tunggal yang orangnya sudah sepuh, yang tua, terus tinggal sendirian. Nah, itu sering kali terjadilah. 4 hal ini yang menjadi salah satu persyaratan apabila data di kemiskinan ekstrim tidak ada, kita bergeser ke Permendes nomor 8 tahun 2022. Ada 4 hal itu. Seperti itu. Berarti kalau misalnya di desa itu tidak boleh menggunakan standar sendiri terkait kemiskinan ekstrim. Betul. Harus sesuai dengan Desil 1 di Kemenku dan Dinas Sosial, nggih Bapak. Jadi gini, saya ulangi bahwasanya data di kemiskinan ekstrim verifikasi dulu. Kalau ada, masukkan. Terus yang kedua, kalau toh itu masih kurang, berarti kita gunakan Permendes 8 2022 seperti itu.
ada 4 kriteria tadi. 4 kriteria yang saya sebutkan. Bapak kalau boleh tahu berapa jumlah data di P3KE Kabupaten Jombang dan juga perbandingannya, serta berapa jumlah KPM yang menerima BLT dana desa? Terima kasih Mbak. Jadi kalau kita melihat dari data BPS di Kabupaten Jombang, khususnya di tahun 2022, alhamdulillah kemiskinan kita itu berkisar 9,04 Kabupaten Jombang ini, dan masih di bawah rata-rata kemiskinan Jawa Timur. Kalau nggak salah 9,54. Dan di Jawa Timur itu masih di bawah rata-rata lagi di pusat nasional, yaitu 10,38. Sehingga alhamdulillah kembali lagi bahwasanya Jombang masih di bawah rata-rata provinsi, apalagi di tingkat nasional. Terus yang kedua, kalau terkait KPM BLT DD, alhamdulillah kita kumulir semuanya di 302 desa ada 13.786 KPM. Dan kalau kita melihat dari data kemiskinan ekstrim dari Kemenko PMK, itu total 42.920 KPM. Sehingga kalau di total dibandingkan antara KPM BLT DD dan jumlah kemiskinan ekstrim di datanya itu 33%, sehingga sepertiganya. Tapi kalau kita melihat dari sisi kesinkronan program, ini kan kita itu sepertiga atau 33% itu kan hanya BLT DD saja. Ini belum ada yang PKH dan kegiatan-kegiatan lain mungkin di Kementerian Koperasi melalui Dinas Koperasi, di Disdagrin dan sebagainya. Ini kita tuntaskan bersama di semua POD yang terkait. Mungkin seperti itu Mbak ya, terkait pendataan. Terima kasih. Berarti jumlah kemiskinan di Kabupaten Jombang ini lebih rendah dibanding dengan di provinsi maupun di nasional. Siap. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pembatasan BLT dana desa yang 10% minimal dan maksimal 25%, mengingat jumlah KPM BLT DD di setiap desa itu tidak sama? Bagaimana Bapak? Siap, terima kasih. Jadi memang fenomena di desa itu bermacam-macam. Jadi terus terang saja, kalau tidak kita seragamkan pun, itu kadang di bawah juga terjadi polemik juga. Oh, pinginnya jadi seragam dan sebagainya. Sehingga dengan adanya pembatasan seperti ini, harapan kita itu memang di dana desa, khususnya di desa, itu yang namanya kegiatan itu banyak. Dan prioritas itu tidak sedikit. Karena terus terang saja di Permendes juga kan di situ dijelaskan bahwa hanya ada 3 prioritas yang harus dijalankan. Di samping pemulihan ekonomi, banyak hal yang lain yang harus kita kerjakan. Sehingga dengan adanya pembatasan ini, di samping itu memang biar menjadi rujukan untuk desa, tapi biar desa-desa itu bisa menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan prioritas-prioritas yang lainnya. Sehingga kalau seumpama nanti hanya dikhususkan untuk BLT DD saja, nanti yang lainnya mandek. Dan harapan kita itu bisa selaras semuanya. Baik pemulihan ekonomi, dari sosial, infrastruktur, semua segera berjalan dengan baik. Sehingga harapan kami memang seperti itu, Mbak. Terima kasih. Jadi dengan adanya pembatasan baik minimal maupun maksimal, diharapkan semua program yang masuk ke desa ini bisa tersentuh semuanya, bisa terlaksana semuanya, tidak hanya BLT DD saja, nggih Bapak. Nggih. Apalagi ngapunten ada sedikit tambahan, sebenarnya di BLT DD itu harapan kita itu menjadi dana penyapu. Maksudnya dana penyapu itu apa? Harapan kita dari pemerintah pusat. Karena memang perencanaan datanya dari pemerintah pusat, kita itu kalau untuk mengubah itu kan sulit. Kalau dari provinsi pun sama. Tapi dari kabupaten pun mungkin lebih sulit lagi. Tapi kalau desa, data-data yang ada kita kumpulkan, terus mana-mana saja yang belum, itu di desa sewaktu-waktu itu bisa merubah dengan catatan sesuai dengan aturan main. Gitu, seperti itu ya. Terima kasih.
terima kasih Bapak. Berbicara terkait BLT Dedeng ya Pak, itu kan ada di desa Pak, bahwasanya data-data yang masuk ke desa itu ganda dengan program bantuan lain. Nah, kemudian desa itu kan sudah menetapkan KPM di bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023. Sedangkan dari program bantuan lain itu masuknya sekitaran bulan April. Misalnya dari Dinas Sosial kan data masuk ke desa kan bulan April. Lah, kemudian yang ganda-ganda itu bagaimana pendapat Bapak mengenai data-data KPM yang ganda tersebut? Terima kasih. Jadi inilah sebenarnya sinkronisasi, kolaborasi antar kementerian, antar dinas ini memang harus kita lakukan. Tetapi di sisi lain kita juga tidak harus menggantungkan dengan kementerian yang lain gitu kan, atau dinas yang lain. Karena terus terang saja kita itu melihat kita itu sama-sama mempunyai schedule lain gitu kan. Kadang-kadang kita memang tidak sinkron. Ya salah satu contoh pada bulan Desember itu kita memang diwajibkan untuk segera menentukan KPM BLT-DD. Sedangkan di sisi lain KPM BLT-DD ini menurut edaran itu tidak boleh ganda khususnya dengan KPM PKH. Nah, sedangkan KPM PKH itu baru hadir menurut evaluasi kami kemarin itu memang April Mei itu kan. Iya. April Mei seperti itu. Sehingga sudah kita jalankan sesuai dengan schedule kita. Jadi pada saat bulan Desember, pada saat kita penentuan, ya sudah kita tentukan saja dengan catatan kita tidak boleh ganda dengan PKH yang ada data pada saat itu. Kita sinkronkan karena terus terang saja di Dinas Sosial juga membantu kita bisa mengakses itu. Di aplikasinya kita mengakses mana-mana saja yang sudah menerima PKH. Ya seperti itu. Sudah kita eksekusi, kita buatkan per Kades, kita input di Omspan, sudah jalan. Nah, pada saat bulan April, apabila ada data update, anggap saja kalau di desa itu kena tsunami lagi ya, kena tsunami lagi data, ya kita sinkronkan saja. Data yang ada di Kemensos yang turun ke Dinas Sosial, sudah kita sepadankan saja. Kalau toh nanti ada yang ganda, ya sudah kita akan buat pergantian. Kita buat pergantian saja sesuai dengan mekanisme yang ada. Kita musdeskan, kita buat berita acara bahwasanya si A itu ganda dengan PKH, otomatis si A itu dicoret di BLT-DD dengan penggantinya siapa gitu kan. Nah, dengan adanya berita acara itu ya sudah tinggal ganti saja gitu ya. Tapi penggantinya ya sesuai dengan yang saya sampaikan di awal tadi, ada 4 hal ya, 4 kriteria itu. Pak, bagaimana langkah ke depan desa dengan adanya program bantuan yang didapatkan oleh masyarakat jika ganda, baik itu dari BLT-DD, ganda dengan PKH, dan program-program lain? Terima kasih Mbak. Jadi memang kalau di beberapa tahun yang lalu terkait ganda ini bukan hanya di PKH, tapi ganda dengan BST, BPNT memang tidak diperbolehkan. Akan tetapi pada edaran terbaru ini bahwasanya yang dimaksud ganda ini ganda dengan PKH. Pertama itu. Yang kedua, terkait ganda ini memang karena rata-rata beberapa tahun yang lalu data PKH itu turunnya bulan April, kadang sampai Mei. Nah, kalau ada KPM BLT DD yang ditetapkan mulai Desember, mendapatkan BLT DD-nya itu Januari sampai Maret, apabila beliaunya itu mendapatkan program, itu TMT-nya mulai Januari sampai seterusnya, otomatis yang ganda di per bulan itu harus dikembalikan. Jadi kalau seumpama April beliaunya baru dapat informasi dia masuk data itu, tapi pada saat bantuannya itu dia mendapatkan mulai Januari, berarti Januari sampai Maret beliaunya harus mengembalikan.
Akan tetapi apabila dia dimulai April dan seterusnya, yang mana BLTDD itu dia mendapatkan Januari sampai Maret saja, berarti beliaunya tidak ganda, hanya dihapus, nanti di BLTT dihapus, diteruskan di PKH mulai April dan seterusnya. Seperti itu. Sehingga ganda dalam arti bahwasanya di bulan bersamaan itu tidak boleh mendapatkan dua, BLTDD dan PKH. Seperti itu. Oke. Terus selanjutnya lagi, sebenarnya terkait hal yang semacam ini merupakan tanggung jawab kita bersama, mulai pusat, karena terus terang saja ini merupakan instruksi Presiden yang tadi saya sampaikan nomor 4 tahun 2022 ini terkait penghapusan kemiskinan ekstrim. Harapan kita dengan adanya instruksi Presiden, ini semua yang ada di bawahnya ini juga harus sinkron, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun desa. Terus selanjutnya lagi yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kalau sumpah ada ganda, ini ada beberapa hal untuk pergantiannya. Jadi tidak semua orang bisa. Yang jelas persyaratannya yang 4 yang kami sampaikan. Akan tetapi pada saat pergantian, di samping adanya ganda ini, ada 2 hal yang bisa merubah data untuk BLTDD, KPM BLTDD. Yang pertama, beliaunya meninggal dunia. Terus yang kedua, jelas dia tidak layak lagi. Dia tidak layak lagi sesuai dengan persyaratan yang saya sampaikan tadi sebagai penerima BLTDD. Seperti itu. Nah, yang semacam ini harus dimusdeskan, musdesus istilahnya. Musdesus. Pergantian KPM melalui berita acaranya itu. Dan kemarin menurut pantauan kami pada saat kita monef, ada beberapa desa yang masih terkadang itu mengindahkan itu, tidak mengindahkan aturan main yang ada. Tapi memang sebenarnya kalau dari sisi substansi sudah benar. Maksudnya substansi yang sudah benar itu meninggal dunia, tidak layak, itu sudah benar. Tapi kadang-kadang tidak melalui musdaswas diganti-gantikan. Ya, semacam ini yang harus kita perbaiki. Karena terus terang saja dari inspektorat kita itu kemarin kita juga secara khusus kita juga diperiksa, diawasi oleh inspektorat, sehingga terkait administrasi dokumen yang ada, harapan kita khususnya di Kabupaten Jombang harus terpenuhi dengan baik. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau misalnya ganda di bulan bersamaan harus mengembalikan. Harus mengalihkan apabila sama-sama menerima. Ya. Okay. Kemudian pergantiannya pun atas dasar ganda tersebut harus dimusdeskan dan dituangkan dalam berita acara. Siap. Dengan memperhatikan 4 kriteria di Permendes nomor 8 tadi, nggih Bapak. Siap. Itu, terima kasih. Kemudian Pak, boleh tidak kalau misalnya desa ini mengganti KPM secara berjamaah? Artinya itu secara keseluruhan diganti dengan alasan agar warga desa ini bisa rata mendapatkan semua BLT gitu, Pak. Memang rata-rata di desa itu orangnya kan pinter-pinter, sakti-sakti, beliaunya itu bisa cari celah dan sebagainya. Cuman kembali lagi ya, apa yang kita lakukan itu kan tidak boleh semena-mena sesuka kita. Jadi aturan main itu yang harus kita pakai, kita pedomani. Jadi kalau yang semacam itu sangat tidak kita sarankan. Jadi kalau kita itu merubah, mengganti dan sebagainya, itu catatannya itu ada ya tadi itu meninggal dunia, tidak layak. Iya. Mungkin atau orangnya satu lagi mungkin pindah kemana, seperti itu. Karena memang persyaratannya kan warga setempat. Pindah kemana. Nah inilah yang dipakai pedoman untuk merubah. Itu pun juga tidak boleh semena-mena. Harus melalui musdes khusus seperti itu. Dan dituangkan dalam berita acara sesuai dengan kriteria yang telah ada. Betul. Terima kasih Bapak. Sangat menginspirasi sekali terkait dengan perubahan KPM BLTDD yang mungkin secara berjamaah tadi, nggih Bapak. Siap, nggih. Pak, bagaimana pesan Bapak menurut Inpres nomor 2 tahun 2022 terkait BLTDD ini yang mungkin berakhir di tahun 2024? Ya, terima kasih ya. Memang
Yang pertama, harapan kita untuk desa khususnya, harapan kita ikuti aturan main, ikuti SOP yang ada. Mulai dari pendataan, ini karena pendataan ini merupakan hal yang paling krusial pada kegiatan BLTDD. Harapan kita perkuat. Harapan kita perkuat terkait pendataan BLTDD ini, sehingga pada saat kita memberikan, orang sudah tidak ada komplain lagi kalau memang sesuai dengan yang berhak. Terus yang kedua, harapan kita untuk data KPH khususnya untuk Kementerian Sosial, harapan kita biar nanti kita sinkron, desa tidak ada perubahan lagi. Harapan kita nanti data PKH khususnya ini nanti dikeluarkan akhir tahun ini untuk 2000 selanjutnya, untuk tahun selanjutnya. Sehingga desa sudah kita kunci, tidak rubah-rubah lagi. Tidak rubah-rubah lagi dan tidak mengembalikan lagi. Karena terus terang saja, kalau ada KPM sudah nerima uang, terus kita minta lagi, cukup sulit. Oleh karenanya nyuwun tolong sangat kepada kementerian terkait maupun dinas terkait data ini, nyuwun tolong ayo kita sinkronkan. Karena terus terang saja ujung tombak pelayanan itu ada di desa. Jadi nanti kalau seumpama desa nanti dengan tidak sinkronnya kita, akhirnya desa rame. Ada kepala desa yang sampai tidak berani pulang. Ada yang tidak berani ngantor gara-gara tidak sinkronnya data-data yang ada di desa. Dan jangan sampai hal yang semacam itu gara-gara kita yang di atas, baik dari pemerintah kabupaten maupun kementerian dari pemerintah pusat, seperti itu. Jadi kembali lagi, ayo kita sama-sama berjalan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Semoga yang diharapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa bisa berjalan dengan baik dan lancar, sehingga perekonomian desa bisa meningkat, adem, ayem, toto, raharjo itu bisa terwujud di negara kita, khususnya di Kabupaten Jombang. Amin. Jadi diharapkan bahwa baik dari kementerian terkait, dinas terkait, data-data itu harus sinkron di awal nggih Bapak. Siap. Agar nanti data-data penerima bantuan dari beberapa pihak itu bisa sinkron dan tidak ganda. Karena kalau misalnya ganda, kita akan sulit meminta lagi ke KPM. Siap. Harus mengembalikan. Siap. Apalagi KPM-nya itu tergolong miskin ekstrim. Kan kasihan gitu Bapak. Kasihan, betul. Dan itu terjadi berkali-kali. Dan itu terjadi berkali-kali, sulit banget untuk desa. Terima kasih Bapak atas waktunya. Siap, sama-sama. Terima kasih atas inspirasinya. Kemudian terima kasih atas bincang-bincangnya. Siap. Semoga bincang-bincang kita di sore hari ini mendapatkan keberkahan. Amin. Dan menjadi acuan bagi desa-desa yang ada di Kabupaten Jombang khususnya, kemudian juga yang berguna bagi semua desa yang ada di Indonesia. Amin. Terima kasih sahabat desa, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara desa bisa.